Saksi dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua menjadi sorotan seperti ART Ferdi Sambo yang dinilai keterangannya berbelit-belit. Yang menarik lainnya pada pekan ini, keluarga Brigadir Yosua untuk pertama kalinya dipertemukan dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Berikut kami hadirkan diskusi bersama David Rizal. Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah mau Loh, naik ke kok atas. mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Beberapa pekan ini, ada drama bak sinetron datangnya dari ruang sidang Ferdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beberapa saksi berbicara versi mereka sendiri, tapi yang mesti terjawab adalah apakah drama dari persidangan ini bisa membongkar misteri di balik kematian Brigadir Yosua. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat digelar secara maraton oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah saksi dihadirkan, beberapa menjadi sorotan. Salah satunya adalah Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo. Susi yang memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak konsisten dengan berita acara pemeriksaan dinilai bohong oleh Majelis Hakim hingga Jaksa Penuntut Umum. Habis itu Om Kuat nyuruh saya untuk naik ngecek keadaan ibu. Oke, tanpa saudara ketahui, Siap. tiba-tiba saudara Kuat nyuruh. Siap. Kok saudara bisa memastikan bahwa saudara Riki menghalangi saudara Joshua? Tahu dari mana? Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah mau Loh, naik ke kok atas. mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Sadar nggak, saudara Putri? Nggak bisa jawab karena saudara mau mikir, mau bohong. Jawabannya sederhana, sadar atau enggak dia? Majelis Hakim pun mengancam Susi akan ditetapkan sebagai tersangka jika terus memberikan keterangan yang berubah-ubah. Ya, memang ada keterangan Susi yang tidak konsisten, bahkan berbeda dengan saksi lainnya. Berbeda juga dengan berita acara pemeriksaan. Fakta persidangan ini pun menjadi perbincangan di ruang publik. Saya harap kasus ini cepat terselesaikan dengan fakta-fakta yang terungkap. Semoga valid, tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada obstruction of justice. Kasus ini cepat segera selesai. Harapannya hukum di negara ini bisa ditegakkan seadil-adilnya, tidak hanya untuk korban, namun juga untuk pelaku, begitu ya. Karena kan kita harus menerapkan asas praduga tak bersalah ya. Semoga hakim bisa mengeluarkan semua, bisa cepat tanggap ya arahnya kemana ini, dan dengan putusan yang seadil-adilnya. Yang juga menarik pada persidangan pekan ini, untuk pertama kalinya terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dipertemukan di ruang sidang dengan orang tua Brigadir Yosua. Tak kuat menahan emosi, ibu Yosua meluapkan kemarahan kepada Ferdi Sambo. Anak saya, Bapak habisi. Yang hanya Bapak rampas, itu adalah hak Tuhan, Bapak. Kata Bapak, saya dengarkan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan. Ini ya, Bapak saya kutip ini, pemberitahuan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan. Yang seimbang dengan juga dengan kami ibunya, dengan anakku memperkasa Yosua yang sudah Bapak habisi. Tapi dengan teganya Bapak tidak bergeming sedikit pun untuk memberikan penjelasan pada anakku, memberikan pembuktian untuk sekejap Bapak Ferdi Sambo. Hancur hatiku Bapak Ferdi Sambo, segera sadarlah, bertobatlah. Hidup ini tidak kekal dan abadi. Kekuatan apapun, pangkat apapun keberadaan kalian, Tuhan memberkati semua kalian akan musuh. Apa yang kita tuai, kita tabur, akan kita tuai Bapak. Jadi mohon sadarlah sebagai ciptaan Tuhan.
Soal drama di ruang sidang, saya bertanya kepada pakar hukum pidana. Hanya memang drama-drama ini saya berharap jangan too much lah, jangan berlebihan ya. Hakim juga harus proporsional, ya. Jadi saya agak khawatirnya hakim memberikan terlalu banyak komunikasi antara keluarga dan yang diperiksa. Malah saya khawatir ya, karena kan pasti keluarga Yosua itu ayah ibundanya dan keluarganya pasti emosional dalam artian sangat sedih, sangat terluka. Nah ini hakim harus jaga. Yang juga jadi sorotan adalah permohonan maaf di ruang sidang kepada orang tua Brigadir Yosua. Yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dengan kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yosua beserta keluarga. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak. Saya mohon maaf atas keluarga. Saya sangat menyesal. Nah, di sana memang ketika saya perhatikan bagaimana saksi korban, ibunya Yosua yang menjadi orang paling menderita dalam perkara ini, dia meraung-raung, menangis, menghibah-hibah dia untuk dijelaskan apa sebabnya anak saya itu sampai dibunuh. Nah, itu tidak terjawab baik oleh saksi yang manapun, termasuk saksi yang meminta maaf sambil berlutut, minta maaf sambil menyatakan penyesalan. Jadi maaf dan penyesalan itu tidak nyambung. Kalau menyesalnya menyambung, tentu penyesalan yang akan memberi hal yang terbaik bagi orang yang menyebabkan dia menyesal, yaitu apa yang disampaikan oleh keluarga almarhum. Jelaskan karena apa. Nah, tetapi yang terjadi pemaafan itu tidak fokus kepada arti maaf yang menyesali. Itu bagi saya, tentu hakim akan punya penilaian yang berbeda. Lalu bagaimana? Hakim akan menyentuhkan puzzle-puzzle, cerita yang berbeda bercampur drama hingga kebenaran terungkap. Nah, kemudian saya mengatakan kalau tidak ada motif, hukum tetap mempunyai cara. Saya mengistilahkan selalu justice, hukum may be blind, but it can see in the dark. Artinya hukum itu memang kadang-kadang buta, blind. Tapi ada upaya yang bernama hakim ini harus menggali dengan kewenangannya untuk menjadikan bisa dilihat di kegelapan. Ya, usai jeripayah aparat penegak hukum untuk mengungkap terang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, kini yang dinanti publik tak lain dan tak bukan soal keadilan. Kini tongkat estafet berada di tangan majelis hakim. Akankah wakil Tuhan ini bisa memenangkan pertandingan bagi para pencari keadilan?